21. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Stefani Natania Salehe dengan NIM 22043028. Nama saya Melissa Supit dengan NIM 22043035. I was doing just fine before I met you. Nama saya Karenina Domis dengan NIM 22043026. You tell your friends it was nice to meet them. Dan nama saya Sharon Gabriela Meningsihi dengan NIM 22043122. I can't stop. Adapun landasan hukum atas PPh 21 mengacu pada beragam peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pemotongan PPh 21 sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK 03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 68/2009 tentang tarif pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK 03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Kelima, Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per/16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 dan atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK 010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang objek dan subjek dari PPh 21. Dimulai dengan yang pertama objek dari PPh 21 yaitu pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang, industri, atau penghasilan sejenisnya. Ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, dan tunjangan hari tua. Keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri, atau upah yang dibayar secara bulanan. Kelima, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorium, komisi, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Dan terakhir, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, dan hadiah atau penghargaan. Sedangkan subjek dari PPh 21 yaitu
seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. Adapun subjek pemotong PPh 21 yaitu PPh 21 ini dipotong atau dipungut oleh perusahaan atau pemberi kerja melalui pemotongan pajak PPh pasal 21. Sejarah pengenaan PPh di Indonesia dimulai dengan adanya tenement tax atau Huish tax pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa atas penggunaan atau tempat berdirinya rumah atau bangunan. Hingga periode 1908, diatur pula perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa. Sejak tahun 1882 sampai 1916, muncul poll tax yang mengenakannya berdasarkan status pribadi, pemilik rumah, dan tanah. Pada tahun 1908 terdapat ordonansi pajak pendapatan yang diperlakukan untuk orang Eropa dan badan-badan yang melakukan usaha bisnis tanpa memerhatikan kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaan pajak itu berasal dari barang bergerak maupun barang tidak bergerak, penghasilan dari usaha, penghasilan penjabatan pemerintah, pensiun, dan pembayaran berkala. Tarifnya bersifat proporsional dari 1%, 2%, dan 3% atas dasar kriteria tertentu. Selanjutnya, tahun 1920 dianggap sebagai tahun unifikasi dualistik yang selama ini ada dihilangkan dengan perkenalannya generasi income tax, yakni ordonansi pajak pendapatan yang diperbarui pada tahun 1920 pada tahun 1935. Ditetapkanlah ordonansi pajak upah atau loan belasting yang memberi kewajiban pada majikan untuk memotong pajak upah atau gaji pegawai yang mempunyai tarif progresif dari 0% sampai 15%. Setelah kemerdekaan pada Perang Dunia Kedua diberlakukan Orgol's belasting atau pajak perang menggantikan ordinasi yang ada, sehingga pada tahun 1946 diganti dengan nama pajak peralihan. Dengan Undang-Undang atau UU Nomor 21 Tahun 1957, nama pajak peralihan diganti dengan nama pajak pendapatan atau PPD. Selain itu, UUD Nomor 21 Tahun 1957 mulai mengenalkan mekanisme pembayaran pajak sendiri atau MPS. Mekanisme ini merupakan cikal bakal sistem self-assessment yang berlaku hingga saat ini. Perubahan lainnya adalah dengan UU Nomor 9 Tahun 1970 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983. Reformasi pajak mulai dijalankan pada tahun 1983, menjadi tonggak awal sistem perpajakan yang digunakan hingga saat ini. Reformasi pajak 1983 menghasilkan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau PPh. Titik inilah yang akhirnya mengubah istilah PPD menjadi PPh. Dalam perjalanannya, UU PPh mencatat mengalami perubahan lagi, yakni melalui UU Nomor 7 Tahun 1991 dan UU Nomor 10 Tahun 1994. Pasca reformasi, pada awal masa reformasi, perubahan kebijakan perpajakan mulai dilakukan pada tahun 2000. 1. UU Nomor 17 Tahun 2000. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2000, PPh didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Tarif PPh orang pribadi yang berlaku dalam UU Nomor 17 Tahun 2000 yakni penghasilan sampai dengan 25 juta, 5%, penghasilan di atas 25 sampai 50 juta, 10%, penghasilan di atas 50 juta sampai 100 juta, 15%, penghasilan di atas 100 juta sampai 200 juta, 25%, penghasilan di atas 200 juta, 35%. Sementara tarif PPh badan penghasilan sampai dengan Rp
50 juta 10%, penghasilan di atas 50 sampai 100 juta 15%, di atas 100 juta 35%. 2. UU Nomor 36 Tahun 2000, 8 tahun kemudian regulasi disempurnakan dalam UU Nomor 36 Tahun 2000. Dalam perubahan tarif PPh orang pribadi, dalam aturan UU ini meliputi penghasilan sampai dengan 50 juta 5%, penghasilan di atas 50 sampai 250 juta 15%, penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta 25%, penghasilan di atas 500 juta 30%. Untuk melengkapi UU terhadap Peraturan Kementerian Keuangan PMK nomor 101 PMK titik 010 2016 tentang penyesuaian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dalam aturan ini, PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah 54 juta. Tarif PPh badan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap 28%. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar persen. 3. UU Nomor 7 Tahun 2021, beberapa tahun setelahnya, lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Tarif PPh orang pribadi dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut. Penghasilan sampai dengan 60 juta 5%, penghasilan di atas 60 sampai 250 juta 15%, penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta 25%, penghasilan di atas 500 juta sampai 5 miliar 30%, penghasilan di atas 5 miliar 35%. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang PPh 21 yang berlaku saat ini. Cara menghitung PPh 21, berikut adalah panduan perhitungan PPh 21 di Indonesia. Yang pertama, hitung penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah jumlah penghasilan karyawan sebelum dipotong PPh 21. Penghasilan bruto dapat dihitung dengan menjumlahkan gaji pokok, tunjangan, bonus, dan insentif. Yang kedua, hitung penghasilan neto. Penghasilan neto adalah jumlah penghasilan karyawan setelah dipotong PPh 21. Penghasilan neto dapat dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto dengan PPh 21 yang harus dibayarkan. Dan yang ketiga, hitung PTKP. PTKP atau kepanjangan dari penghasilan tidak kena pajak adalah penghasilan yang tidak dikenakan pajak. PTKP terbaru untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut. 54 juta rupiah per tahun untuk wajib pajak yang belum menikah, 63 juta per tahun untuk wajib pajak yang sudah menikah, dan 4,5 juta per bulan untuk wajib pajak yang memiliki tanggungan. Yang keempat, hitung tarif PPh 21. Tarif PPh 21 terbaru untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut. 5% untuk penghasilan kena pajak hingga 60 juta rupiah per tahun, 15% untuk penghasilan kena pajak di atas 60 juta rupiah hingga 250 juta rupiah per tahun, 25% untuk penghasilan kena pajak di atas 250 juta rupiah hingga 500 juta rupiah per tahun, 30% untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta rupiah per tahun. Dan yang kelima, hitung PPh 21. PPh 21 dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. PPh 21 sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP dikali tarif PPh 21 dikurangi potongan.
Potongan adalah jumlah yang telah dipotong sebelumnya, seperti iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih.